Orang Kornelius yang bukan notabene orang Yahudi, tapi justru dia yang diingat oleh Tuhan. Justru persembahannya yang diterima, justru doanya yang didengar oleh Tuhan. Haleluya. Saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya pun mau Tuhan ingat saya, dan apa yang menjadi doa saya didengar oleh Tuhan, dan apa yang menjadi persembahan yang saya berikan kepada Tuhan, itu diterima oleh Tuhan sendiri. Salam kemenangan, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Kendi Tahendung, dalam program acara Suara Kemenangan. Saya berharap dan berdoa setiap kita yang menyaksikan program ini, kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi firman Tuhan buat saya dan buat saudara. Biar firman Tuhan ini menjadi pedoman buat kita, menjadi petunjuk, menjadi arahan buat kita, untuk kita tetap mengikuti Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan berbicara dari hal bagaimana Tuhan mengingat seseorang. Bagaimana Tuhan mengingat saya dan mengingat saudara. Apa yang akan Tuhan lakukan, apa yang akan Tuhan buat ketika Tuhan mengingat saya dan mengingat saudara. Seperti yang ditulis dalam firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Di sana ada seorang yang bernama Kornelius. Dikatakan dalam firman Tuhan, dia bukan orang Yahudi, dia orang di luar Yahudi. Tetapi Allah justru mengingat dia. Bahkan apa yang menjadi doanya didengar oleh Tuhan, persembahannya diterima oleh Tuhan. Haleluya. Hal ini yang perlu kita pelajari. Kok bisa seorang Kornelius yang bukan notabene orang Yahudi, tapi justru dia yang diingat oleh Tuhan. Justru persembahannya yang diterima, justru doanya yang didengar oleh Tuhan. Haleluya. Saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya pun mau Tuhan ingat saya, dan apa yang menjadi doa saya didengar oleh Tuhan, dan apa yang menjadi persembahan yang saya berikan kepada Tuhan, itu diterima oleh Tuhan sendiri. Haleluya. Apa sih rahasia Kornelius sampai membuat dia diingat oleh Tuhan? Saya berharap dan berdoa biar di Natal ini Tuhan ingat saya dan saudara. Haleluya. Natal 2021 biar Allah ingat saya dan saudara. Dia telah memberikan anaknya buat saya dan buat saudara. Maka tentunya ketika dia memberikan anaknya buat saya dan buat saudara, maka Allah tidak akan pernah lupa dengan saya dan saudara sebagai miliknya, sebagai ciptaannya. Haleluya. Belajar terhadap Kornelius, apa sih yang membuat dia diingat oleh Tuhan? Yang pertama, ayat 2 bagian A, di sana dikatakan begini firman Tuhan, ia saleh. Haleluya. Kesalehan inilah yang menjadi ciri khas Kornelius dalam kesehariannya. Dia seorang yang saleh. Haleluya. Kita teringat seorang Ayub, kata firman Tuhan, dia orang yang benar, orang yang saleh, orang yang jujur. Haleluya. Sehingga Allah tetap memprioritaskan Ayub dalam hidupnya. Allah tetap memprioritaskan Ayub dalam segala hal. Haleluya. Kenapa? Karena kesalehan yang dimiliki oleh Ayub. Haleluya. Hal yang sama pun dimiliki oleh Kornelius adalah kesalehan. Kesalehan adalah sikap kita dalam bertindak. Haleluya. Sikap kita kepada Tuhan. Kesalehan inilah yang perlu ada dan nampak dalam kehidupan kekristenan. Banyak orang cuma hanya Kristen tetapi nggak menampakkan kehidupan yang saleh. Arti saleh itu suci, kudus. Tetapi tidak menggambarkan ciri khas sebagai orang Kristen yang kudus, yang suci. Haleluya. Tapi justru Kornelius bukan orang Yahudi, orang di luar Yahudi, tetapi justru mempraktekkan hidup yang saleh di hadapan Tuhan. Jadi Allah mau ingat saya dan ingat saudara kalau saya dan saudara
miliki kesalehan dalam hidup. Yang kedua, yang dimiliki oleh Kornelius bagian B di ayat yang kedua, pasal yang ke-10 dalam kitab Kisah Para Rasul, di sana dikatakan bahwa ia dan seisi keluarganya, isi rumahnya takut akan Tuhan. Haleluya. Yang kedua yang dimiliki oleh hidup Kornelius adalah takut akan Tuhan. Tadi yang pertama dia memiliki kesalehan hidup. Yang kedua, dia memiliki sikap hidup yang takut akan Tuhan. Bukan cuma Kornelius, tapi seisi rumahnya takut akan Tuhan. Haleluya. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan, seperti yang ditulis dalam kitab Amsal Sulaiman pasal 16 ayatnya yang ke-6, takut akan Tuhan, ia membenci kejahatan. Pasal 8 di sana dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Haleluya. Jadi sikap hidup orang yang takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan atau membenci dosa. Takut akan Tuhan adalah kita harus menjauhi segala yang jahat dalam hidup kita. Pikiran kita, hati kita, perasaan kita, tindakan kita yang jahat itu harus disingkirkan dalam kehidupan kita. Sehingga membuat Tuhan ingat selalu akan saya. Haleluya, puji Tuhan. Sudahkah kita takut akan Tuhan? Sudahkah kita hidup saleh di hadapan Tuhan? Kalau kita hidup saleh di hadapan Tuhan, kalau kita hidup takut akan Tuhan, sebagaimana Kornelius takut akan Tuhan, maka Tuhan mengingat dia. Haleluya. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga yang dimiliki oleh Kornelius adalah, kita terus membaca di dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan bagian C, ditulis di sana bahwa Kornelius suka berkorban. Haleluya. Suka memberi persembahan, memberi korban. Haleluya. Jadi hidup saya dan saudara adalah hidup yang suka berkorban. Haleluya. Mungkin kita berkata finansial kita nggak ada, tapi pengorbanan kita kepada Tuhan ditunjukkan dengan setiap tindakan kita. Haleluya. Kita berkorban dalam berbagai hal. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, tujuannya mempermuliakan Tuhan. Kita mengorbankan waktu kita untuk pelayanan, kita korbankan waktu kita untuk pekerjaan Tuhan. Maka disitulah pengorbanan kita. Mungkin kita hanya bisa memberi tenaga kita, mungkin kita hanya memberi pikiran, sumbangsi kita tentang hal bagaimana caranya kita membangun pekerjaan Tuhan, memajukan pekerjaan Tuhan. Saya percaya saya dan saudara akan melihat pengorbanan ini akan membuahkan hasil. Haleluya. Kornelius dia berkorban. Banyak yang dia korbankan. Apa yang dia punya dia korbankan. Maka seharusnya saya dan saudara mengorbankan hidup kita kepada Tuhan. Alkitab katakan, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ini bicara korban, persembahan. Sesuatu yang diberikan. Haleluya. Mungkin bukan harta, tapi hidupmu engkau berikan bagi Tuhan. Itu pengorbananmu kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan mengingat engkau. Yang keempat, yang ada dalam hidup Kornelius, bagian selanjutnya di sana dikatakan bahwa Kornelius cinta berdoa. Suka berdoa. Haleluya. Di sana dikatakan bahwa jam 3 petang, di ayat yang ketiga dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, jam 3 petang, tampaklah malaikat Tuhan dan memberitahukan kepada Kornelius bahwa persembahannya, doanya didengar, diterima oleh Tuhan. Itu tandanya bahwa Kornelius memiliki satu gaya hidup yang berdoa di hadapan Tuhan. Gaya hidup doa ini harus ada bagi kita. Dimanapun kita berada, sesibuk apapun kita, jangan pernah abaikan doa. Ketika engkau mulai mengabaikan doa, maka Allah pasti akan melupakan kita. Karena Allah hanya sejauh doa.
Ketika kita berdoa, saya dan saudara berdoa, maka Tuhan pasti akan ada buat saya dan buat saudara. Dan akibat dari Tuhan ada, Dia akan melakukan segala yang terbaik dalam hidup saya dan hidup saudara. Maukah kita berdoa? Hari-hari ini kita perlu hidup di dalam doa. Banyak berdoa supaya kita tetap ada di dalam hatinya Tuhan. Maka saya percaya doa kita pasti akan didengar dan didengar oleh Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kita hari-hari ini, kalau kita suka berdoa, maka banyak perkara-perkara yang akan kita nikmati dan alami dalam hidup ini. Cornelius diingat karena ia hidup saleh. Cornelius diingat karena dia hidup takut akan Tuhan. Cornelius diingat karena dia suka berkorban. Cornelius diingat karena hidup doanya di hadapan Tuhan. Dia menjadikan doa sebagai gaya hidup. Maka Tuhan mengingat dia. Dimanapun kita berada, biar Tuhan mengingat kita. Lakukan 4 hal ini dalam hidup kita, maka pasti Tuhan akan mengingat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan.